Hai hai hai, ketemu lagi di Duta Network Channel. Mau tahu kabar dari seluruh dunia? Tonton sampai habis ya. Oh iya, sebelum nonton pastikan klik tombol subscribe agar kalian bisa terus update berita menarik lainnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengunjungi Afrika. Macron bertolak ke Afrika bertujuan untuk meningkatkan pengaruh Prancis di Afrika setelah upaya Rusia mengusir Prancis dari benua itu. Macron akan menjabarkan kebijakan baru soal Afrika saat di Istana Elysee. Macron juga berfokus pada lingkungan dengan berpartisipasi di pertemuan puncak yang membahas soal hutan di Gabon. Ia juga akan bertemu dengan para seniman di Afrika. Lembaga survei bisnis perdana Boston Consulting Group Center for Growth menunjukkan pembisnis Inggris optimis dengan pertumbuhan ekonomi negara. Mereka optimis dalam ekonomi jangka menengah. Soal pendapatan sendiri untuk beberapa tahun ke depan juga diperkirakan bagus. Sekitar 61% dari 1.500 pemimpin bisnis berharap pertumbuhan ekonomi Inggris lebih baik pada 2025. Menurut Bank of England, pertumbuhan produktivitas Inggris yang lemah bisa memulai resesi di awal 2023 hingga awal 2024. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen kunjungan mendadak ke Kiev. Kunjungan ini sebagai sikap tegas Amerika Serikat mendukung Ukraina melawan Rusia. Amerika Serikat juga mempromosikan bantuan ekonomi yang bisa memperkuat upaya Ukraina. Yellen bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky, pemerintah keuangan Serhiy Marchenko, dan pejabat penting pemerintah lainnya. Pertemuan ini hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Joe Biden ke Kiev loh Sobat Duta. Semakin banyak anggota parlemen Jepang mendukung rencana Perdana Menteri Kishida Fumio untuk pergi ke Ukraina tanpa pemberitahuan. Anggota melihat kemungkinan perjalanan Kishida ke Ukraina sebagai kasus luar biasa. Rencana ini bertentangan dengan standar Perdana Menteri. Baginya, tindakan pencegahan yang besar perlu dilakukan guna menanggapi kejadian tak terduga dan memastikan keselamatan Kishida. Duh, pergi tanpa pamit ya judulnya Sobat Duta. KPU telah merencanakan anggaran pengadaan surat suara pemilu legislatif 2024 loh Sobat Duta. Surat suara dirancang dengan sistem proporsional terbuka. Bisa dibilang dengan mencoblos nama calon legislatif sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini. Anggarannya diperkirakan sebesar 803 miliar loh. Dana ini terbagi menjadi 3, yaitu untuk pemilu DPR sebesar 271 miliar 373 juta 926.278 rupiah. Surat suara DPRD provinsi sebesar 271 miliar 373 juta 926.278 rupiah dan surat suara DPRD kabupaten atau kota sebesar 261 miliar 114 juta 886.416 rupiah. Total anggaran biaya cetak surat suara pemilu 2024 adalah 803 miliar 862 juta 737.972 rupiah. Banyak banget ya Sobat Duta, semoga lancar deh. PAN berwacana menduetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir di pilihan Presiden 2024. P3 menyambut baik wacana ini. Sedangkan Golkar tetap ingin Airlangga Hartarto maju sebagai calon presiden 2024. Wacana Ganjar Erick diungkapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Zulhas berkata dalam pidatonya saat Rakornas pemenangan pemilu PAN. Zulhas menyinggung dua nama tokoh yang hadir. Dua tokoh itu ialah Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Segitu dulu deh infonya. Kalau kalian suka bisa like dan komen biar tetap update. Jangan lupa nyalain lonceng dan bagikan ke teman atau grup keluargamu. See you Sobat Duta tersayang. Bye-bye.